umur di kurang lebih ada di masuk kategori belakang sudah tebal luar biasa. Nyampe di rumah. Assalamualaikum sahabat ternak, salam pencinta sapi, jangan lupa bahagia. Bismillahirrahmanirrahim sahabatku, seperti ini kondisi pasar Rambi Puji, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Sahabat ternak, pasar ini buka setiap hari Jumat, setiap minggunya. Pasar ini merupakan pasar terbesar nomor 2 setelah Pasar Ambulu di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Di depan saya ini ada sapi limusin 3 ekor, super juga, dan kita akan review satu persatu sahabatku semuanya. Kita awali dari sapi ini. Oke, ini sapi limusin, kelasnya kelas menengah, lumayan bagus. Ini harga berapa nih Pak? 21. Harga 21. Penawaran sudah sampai berapa ini Pak? Ditawar berapa sudah Pak? 20. Sapi dari mana nih Pak? Sapi dari mana nih Pak? Dari Tanggul. Dari Tanggul. Oke, dari Tanggul. 21 juta. Oke, kita akan lihat dari kepala dan lehernya. Ini kepala dan lehernya. Ini jos menurut saya, lehernya calon, leher besar dan tebel katanya bapaknya. Sapinya panjang ya Pak ya? Sapi panjang, punggungnya tebel, masih muda, umur kurang lebih ada di 1,5 tahun Pak ya? Tidak sampai 2 tahun, 1,5 tahun. Dari kaki belakang ini lurus sekali sahabatku, atas, tengah dan bawah ini lurus sekali, depan juga lurus. Ini cara berdirinya juga, ini juga sama. Ini juga sama sahabatku, cara berdirinya. Ini kita lihat jalannya. Oke, kita lihat jalannya, kelihatan jalannya kokoh sahabatku ya, gagah, untuk jalannya gagah. Nih, harga 21 juta. Untuk tingginya di 125-an untuk tingginya. Nih 25-an untuk tingginya sahabatku. Harga 21 juta. Oke, kita akan lihat sebelah sana biar sahabat ternak semuanya paham dan lebih jelas lagi melihat sapi. Ingat sahabat ternak, melihat sapi, cara mereview sapi jangan sampai setengah-setengah. Dicari kelebihannya apa, dicari kekurangannya apa. Harus kita tahu kekurangannya sapi itu, biar nanti nyampe di rumah kita tidak menyesal setelah mengetahui kekurangannya sapi itu. Jangan sampai nyampe di rumah sudah dibayar, sudah nyampe di rumah ternyata tahu kelemahannya sapi itu, nangis nanti kita. Apalagi sampai fatal sehingga proses penggemukan sapi akan mempengaruhi, terutama adalah bagian kaki juga. Ingat sahabatku, kalau mencari sapi itu yang paling utama adalah cari kakinya dulu. Kakinya kokoh semuanya, baru lihat nomor 2 adalah belakangnya. Kenapa kok kaki? Karena kaki itu adalah tiang dari bangunan, tiang dari sapi itu sendiri. Seperti bangunan, kalau kaki-kakinya, kalau tiang-tiangnya tidak kokoh, maka rumah itu bangunan itu akan runtuh sahabatku. Sapi juga sama, semakin kokoh untuk kakinya, maka sapi tersebut akan semakin besar jadinya. Dari kaki kokoh, terus dari bagian belakang pun juga harus tebel dari bagian belakang. Karena kenapa kok belakang harus tebel? Karena belakang itu adalah 60% dagingnya ada di bagian bokong. Yang kedua leher 30%. Sisanya 10% itu ada di punggung dan lain sebagainya. Oke, gitu sahabatku ya. Cara tipnya, ini bokongnya seperti ini, lehernya seperti ini. Mas sudah, harga 21. Kalau misalnya kena harga 19-18 juta lumayan. Lanjut lagi. Ini juga sama harga 21 juta. Ini dari lihat kepala dan lehernya lumayan bagus. Lebih lebar ini tapi panjang sapi yang pertama. Kalau untuk badan lebih panjang sapi yang ini. Untuk badannya ini lebih pendek tapi punggung lebih tebel ini punggungnya. Untuk kaki lebih bagus yang ini, kita lihat. Ini untuk kakinya sangat lurus sekali, kokoh, lurus. Masih bisa diproses lagi ini sahabatku. Semakin bengkong
posisi kaki di belakang, bengkong ke depan, maka harga sapi semakin murah. Sama dengan seperti ini sahabatku di depan saya, ini sapi ini harga 21 juta karena kaki teracak belakang itu sudah mengalami kelenturan. Nah, itu juga akan mempengaruhi prosesnya juga harganya. Proses penggemukannya akan mempengaruhi juga sahabatku. Tapi kalau punggung jos, kita lihat dari belakang, dari bagian belakang ini mantap ini daripada yang ini. Nih, kalau ini lebih seperti ini sahabatku. Kalau ini seperti itu ya. Perototannya kalah dengan ini. Kalau ini kan kelihatan perototnya kan kelihatan sahabatku, ini perototnya kelihatan banget. Perototnya kelihatan seperti limusin. Nanti kalau saya bisa membayangin kalau sapi ini sudah bergemuk, finishingnya itu lebih montok lebih keluar ke sana sahabatku untuk bokongnya. Lehernya bisa lebar, bisa tebel, tapi lebih sempurna ini untuk lehernya. Tapi kalau sudah tebel, belakang sudah tebal, luar biasa. Untuk punggungnya tebel. Ini kakinya lebih besar. Lebih besar ini, lebih gagah ini. Namun bagian perototannya belakang lebih lebar ini dari belakang. Kita lihat nih, lebih lebar ini. Tapi punggung lebih bagus ini. Nah, semuanya ada negatifnya sahabatku ya. Nih, kalau kepala saya kira mirip-mirip kalau kepala, tapi kalau leher pun juga mirip-mirip. Saya lebih memilih ini untuk lehernya. Oke, kalau untuk punggung lebih milih yang ini. Nah, tapi untuk kaki milih yang ini. Jadi kita tahu nih kelebihan dan kekurangannya. Umur di kurang lebih ada di 2 tahun, tidak sampai, mungkin 21 tahun setengah atau 19 bulan, 18 bulan tepatnya. Estimasi saya tinggi ada di 126 untuk tingginya. Harga 21 juta. Oke, lanjut lagi. Ini 21. Ini 21. Kalau yang ini harga 19 juta. Ini pun juga sama 19 juta. Lehernya bagus sekali. Sapinya tebel, belakangnya lebar. Kaki belakang bagus, kaki depan yang lentur. Kelihatan kaki depan lentur. Ini juga akan mempengaruhi proses penggemukannya sapi, proses besarnya sapi. Kalau tebalnya sudah gak ada kata, sudah istimewa tebalnya. Belakang punggung tebal sekali. Oke, seperti itu ya sahabatku ya, cara melihat sapinya. Ini lurus. Jadi memang harus dilihat lurusnya. Nih, kita lihat dari belakang tidak terlalu lebar, tapi dia posisi kaki mantap banget. Oke, lanjut lagi. Ini ada sapi sudah laku, sahabatku. Ini sudah laku. Sapinya tinggi sekali, 130 lebih. Sapi PU kecenderungan sapinya tinggi. Nih, sapi PU kecenderungan tinggi sapinya. Kakinya masih lurus sekali kakinya. Kita lihat dari belakang. Nih, kakinya lurus. Memang kalau sapi PU atau sapi Brahman itu untuk bokongnya rata-rata seperti ini, tidak seperti limusin semintal. Kalau limusin semintal itu bokongnya tuh biasanya lebar dan posisi buntut itu lebih lebih horizontal, tidak vertikal, tidak jatuh, lebih atas. Ininya bagian tulang pinggul belakang itu juga tulang bokong itu lebih ke atas. Dan antara lebar dan panjang bawah itu imbang. Itu yang bagus. Semakin PO, maka sapi itu PO biasanya ekornya itu lebih ke bawah, lebih jatuh kayak perosotan seperti itu. Ini pun juga sama, bagian tulang ini pun juga sama, lebih runtuh, lebih perosotan, alias lebih vertikal, lebih miring. Kalau untuk bagian bokong memang antara lebar dan panjangnya lebih panjang bawahnya daripada lebarnya. Biasanya kelihatan sapi PO itu kalah tebal dengan sapi simental maupun sapi limusin. Tapi kelebihan dari sapi PO itu adalah lebih tebal. Makanya banyak sekali peternak-peternak yang handal itu adalah mengkombinasi atau menyilangkan antara sapi simental, limusin dengan sapi PO. Karena sapi PO kekuatannya, kelebihannya ada di kaki, bagian kaki. Kakinya itu lebih kokoh dan lebih besar-besar, dan kecenderungan sapinya lebih tinggi. Sedangkan sapi limusin jarang sekali ada sapi yang tinggi.
hanya dapat sapi tebalnya, kita sempurnakan dengan sapi PO. Wow, banyak seperti itu sahabatku. Makanya hasilnya akan menjadi sapi-sapi yang super jumbo. Hai, gitu sahabatku. Bisa 14, 13. Jadi kalau 14, 13 kebanyakan sudah ada ras PO-nya. Oke, untuk kulitan biasanya sapi PO lebih tebal. 23.800. Kalau tidak percaya saya buktikan. Nih sahabatku. Nih, 23.800 sudah laku kejagal. Berapa ini? 18.600. Wow. 18.600, 23.800. Keren banget. Lanjut lagi di sini sahabatku, ini harga 27 miliknya Pak Yon. Nih, harga 27 miliknya Pak Yon seperti ini. Oke. Ini miliknya Pak Yon 27 juta. Oke. Saya tidak paham ini kira-kira sudah ditawar berapa. Tapi kalau untuk leher mantap sekali. Untuk kaki depan, kaki belakang sudah satu kata. Sempurna buat saya pribadi untuk kakinya. Masuk kategori, maksudnya masuk kategori proses sapi penggemukan. Kalau untuk kaki kita lihat dari belakang, ini sama, nih lurus dari belakang mirip-mirip sapi PO sahabatku ya. Jadi tidak lebar, jadi lebih turun, ekornya ini lebih turun dan lebih tipis juga, tidak lebih lebar dan panjang bawah, mirip-mirip sapi PO. Nih. Untuk bagian punggung kita lihat nih, untuk bagian punggung juga sama, tidak terlalu tebel, nih tidak terlalu tebel, dibanderol dengan harga 27 juta. Ini mantap, semoga laku nanti, semoga laku. Apakah laku 25? Saya juga tidak paham. Nanti aja kita akan lihat lagi nanti kira-kira deal harga berapa. Sapi simental ini masuk kategori sapi simental, perpaduan sapi limusin dan sapi simental. Untuk tali pusarnya sahabatku ini, untuk tali pusarnya mirip-mirip sapi PO, itu lambernya panjang. Untuk tali pusarnya panjang, mirip-mirip sapi PO ini. Makanya sapinya mirip-mirip sapi PO, makanya sapinya kecenderungan tipis sahabatku ya. Dan memang tali pusarnya mirip-mirip sapi PO. Nih, ganteng sekali. Oke, lanjut lagi. Ini ada sapi limusin di depan saya. Minta harga 49 juta 2 ekor. Ini sama dengan yang ini, sahabatku. Harga 49 juta. 49 juta, penawaran di harga 47 juta. Nih. Kaki depan, kaki belakang seperti ini, bagus. Oke. Untuk lehernya pun juga bagus, panjang dan lebar. Ada punuknya ke atas, mirip-mirip sapi PU. Untuk lehernya, kepalanya pun juga ada PU-nya dikit. Kepalanya tidak limusin. Kalau ini kan limusin banget, limusin. Tapi kalau ini ada PU-nya dikit karena juga ada simentalnya juga. Perpaduan dua gen yang bagus antara PO, simental dan limusin. Kaki depan, kaki belakang seperti ini. Nih. Besar tuh kakinya. Tali pusarnya pun juga panjang. Ada cukup panjang, tidak panjang banget. Dari belakang kita lihat lebar. Nah, ini kalau sapi PU rata-rata sahabatku, belakangnya tuh rata-rata lebar, antara lebar dan bawahnya tuh imbang ini. Dan ekornya tuh sekali lagi lebih tinggi, ekornya lebih tinggi. Tidak jatuh seperti perosotan. Untuk tulang pinggulnya ini namanya tulang pinggul versi saya. Ini pun juga lebar dan tinggi juga. Terus bagian muka, bagian belakang, bempernya belakang, demper belakang itu lebih lebar kalau sapi limusin atau sapi simental. Oke, gitu sahabatku ya. Kalau ini lebih ke simental kayaknya. Kalau untuk bagian belakang tidak ada perototan tapi lebar sekali. Untuk ekornya, ini untuk ekornya panjang. Ekornya panjang. Terus untuk punggung pun juga lumayan tebal sekali. Umur kurang lebih ada di 2 tahun, mendekati 2 tahun. Oke. Informasinya minta harga 26 juta. Per satunya itu 26 juta. Lanjut yang ini. Ini
Sama yang ini harga 49 juta mintanya. Kalau yang ini dari kepala, kita lihat kepalanya sahabatku ya, sudah limusin banget. Telinganya pendek, berkacamata ini sahabatku. Ini berkacamata, limusin banget, keriting. Untuk kepalanya, untuk lehernya lebar dan panjang. Tinggi di 127 itu tingginya. Sampingnya panjang. Dari belakang kelihatan lebar, nanti kita akan lihat. Bagian kaki, oke, bagian kaki depan memang sudah mengalami proses kelenturan. Kalau bagian depan, salah satunya seperti ini sahabatku, nih teracanya, dengkulnya itu kan sudah mengalami miring, makanya ini masuk kategori sapi potong sudah. Jadi sapi potong ditawar dengan 47 tadi, 2 ekor ini. Kalau 47 berarti kemungkinan ya ini 25, yang ini ya kurang lebih 22, kurang lebih gitu. Oke, ini juga sama. Dari belakang lebarnya meskipun turun, untuk bagian belakang ini turun sahabatku ya, tidak lebar turun, tapi perototnya bagus. Nih sekali lagi, sapinya untuk bagian belakang turun. Nih untuk bagian belakang turun memang sahabatku, tidak lebar seperti itu, turun, namun perototnya bagus sekali, ada perototannya dan dagingannya kelihatan sekali. Karena 60% ada di bagian belakang ini perototannya kelihatan sahabatku ya. Punggungnya pun juga seperti ini. Nih, kalau punggung lebih istimewa sana, kelihatan dagingannya kalau yang sana. Kalau yang ini kan rada lancip dikit, tapi sudah berdaging karena memang kelasnya kelas bagus. Oke, kita lihat dari bagian kaki sahabatku. Nih kelihatan bagian kaki, kita harus gini. Bagian kaki antara atas, tengah, bawah itu lurus, namun teracak sudah mulai goyah. Nih, teracak sudah mulai goyah di saat, nah ini sudah mulai goyah di saat sapi ini melangkah. Makanya kita cari yang sapi betul-betul kakinya itu betul-betul lurus. Nih, seperti ini. Apa sih faktor penyebabnya? Kenapa kaki sapi ini menjadi seperti ini? Faktor penyebabnya bisa bervariasi sahabatku ya. Bisa karena kandang, lantainya licin, atau lantainya terlalu miring, atau juga karena kekurangan vitamin, salah satunya mineral, ataupun juga karena sapinya jarang sekali dikeluarkan. Jadi seperti itu. Akhirnya sapinya hanya diem saja dan tidak pernah ada gerak, berjalan dan sebagainya, akhirnya jadilah seperti ini. Ini juga faktornya banyak sekali. Makanya mencari sapi, carilah sapi yang sehat. Jadi gitu. Dan dirawat dengan baik, rawat dengan kasih sayang, dan diberikan makan-makan yang bergizi sesuai dengan pertumbuhannya sapi, sesuai dengan ukuran bobot sapi. Oke, lanjut lagi sahabatku ya. Oke, masih banyak lagi sahabatku, sapi-sapi kelas-kelas menengah di sini. Ini sahabatku, kalau yang seperti ini, kelas-kelas ekonomi seperti ini harga 11 juta yang ini. Harga 11 juta ini pun juga sama. Kalau ini. Assalamualaikum Pak, mau tanya, kalau ini kira-kira umurnya berapa ini Pak? 2 bulan. Berapa? 2 bulan. Oke sahabatku. Maaf sahabatku. Tidak masuk akal sahabatku. Harga kurang lebih di 11 juta, sama dengan ini juga harga 11 juta. Ini. Oke, ini penuntunnya. Ini juga sapi-sapi kelas-kelas ekonomi seperti ini, jika dirawat dengan bagus bisa menjadi besar juga, yang penting harga murah. Ini yang penting kita lihat dari belakang lebar, kaki-kakinya bagus, itu yang dicari. Kalau kakinya bagus, memang punggung lancip, perutnya buncit, kelihatan kurang perawatan. Lanjut lagi sahabatku yang ini. Ini pun juga sama, ada kelas menengah di depan saya. Ini pun juga sapi limusin. Ini sapi limusin kelas menengah, umur di 1,5 tahun. Dibuka dengan harga, ini dibuka harga berapa ini Pak? Masih 16 juta ini. Dibuka dengan harga 16 juta. Tinggi ada di 120 tuh tingginya. Kakinya masuk kategori kakinya kaki lurus.
Dibuka dengan harga 16 juta. Niku dari belakang bagus sekali. Penawaran sudah nyampe berapa masnya? Ditawar berapa ini? 55. Berarti netnya 16. Netnya 16. Tengah. Ini sahabatku, dari kakinya lurus, teracanya bagus dari belakang seperti ini. Ini lumayan lumayan horizontal. Meskipun rada lancip dikit, tapi bisa menjadi sapi yang bagus. Tinggal kita lihat punggungnya seperti ini, turun sedikit. Nih, turun sedikit. Tidak lebar tapi untuk leher lumayan. Harga 16 juta. Bisa ditawar, silakan monggo ditawar. Oke, yang ini harga 16 juta, yang ini juga sama. Dibuka harga 16. Sapi PU juga, punggung lumayan. Lehernya pun juga lumayan. Ini kita lihat sebelah sini sahabatku. Nih, tuh lumayan untuk harganya. Nih, harga dibuka dengan harga 16. Yang ini dibuka harga 14 juta. Ini dibuka harga 14 juta yang ini. Sapi PO. Kita lihat sebelah sini. Kita lihat sebelah sini PO. Biasa jangan kaget dengan PO, belakangnya biasanya lancip. Oke sahabatku, cukup sekian dari video kali ini. Semoga video ini bisa menghibur sahabatku semuanya. Salam sukses, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.